suaranya belum jelas. Jelas. Pak. Alhamdulillah. Ini kita sapa teman-teman dulu yang baru gabung atau yang mungkin belum berkenalan. Silakan kita perkenalkan dirinya di kolom chat. Atau nanti ada bisa saling berkolaborasi. Tema yang akan kita usung malam ini intermezzo ya, sebelum kita buka. Kita di tengah-tengah kita terhadir Bapak Agus Pidana Mas. Nah, jadi tentu saja semua sudah kenal ya, sudah kenal semua ya. Nah, siapa beliau Bapak Agus ini? Mak Cik, gimana kabarnya Mak Cik? Nah, dari Gresik ini. Ada Mak Cik. Ada Bapak Satria, ya. Oh, di sini cuacanya agak panas ini. Alhamdulillah sehat semua, nggih. Ini ada Pak Hadi dari Gunung Gangsir. Nah, ini tetangga ini. Ini saya ada di Pak, di Kebon Candi Gunung Gangsir. Ini Pak Hadi ini ada di Sugih Waras. Kemudian dari teman-teman Malang juga banyak yang hadir juga. Ini juga. Ini ada Mak Maulina dari Kediri. Nggak ada suaranya, tapi suaranya sudah banyak konser. Kita sendiri sebenarnya sudah 2 hari yang lalu itu nggak bisa ngomong sama sekali. Suaranya hilang sama sekali. Tapi serak-serak masih keluar suaranya. Kita mulai aja bisa Pak Agus ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, Pak Ibu, salam kenal ya. Dari saya Prasetyo Eko Wahyudi atau nama akunnya sama Prasetyo Wahyudi itu. Nah di sini saya mengadakan event ini untuk ini salah satunya memang untuk sharing, untuk mengenalkan bagaimana karena banyaknya teman-teman yang curhat, nah chatting terkait masalah pandemi ini. Sebenarnya tak luput juga, saya juga kemarin waktu pandemi ini juga pernah drop juga bisnisnya. Tapi alhamdulillah setelah banyak belajar dari Pak Agus ini perlahan-lahan mulai stabil kembali. Ini sangat luar biasa, makanya pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman berinisiasi untuk mengadakan sharing di malam ini. Jadi teman-teman yang ini juga banyak sekali alumni-alumni dari Pidana Mas. Ini sudah banyak sharing. Ini ada Ibu Endang, ada Pak Nino dari Depok juga. Ini ada Ibu Maulina, ini ada Ibu Wigati. Pokoknya praktek Bu. Nah gitu ya. Oke, tak panjang kata, nanti bisa langsung biar Pak Agus saja yang menyampaikan apa yang perlu dilakukan saat pandemi seperti ini. Jadi dalam waktu kondisi yang seperti ini, apalagi tepatnya hari ini, minggu-minggu ini banyak sekali yang tepar karena atau oh, yang Agus dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi recording in progress. Oke, kita ulangi lagi. Nah, dengar semua? Yes, dengar bagus. Kita mulai. Yes, siapa? Yang terpenting sebenarnya belajarlah filosofi. Nah, kita seringkali
apapun itu tidak belajar filosofi, tapi senengannya kita mesti belajar teknis. Hanya itu aja. Caranya adalah bagaimana cara belajar filosofi. Belajarlah saat gelombang theta. Itu yang paling gampang. Jadi gelombang theta itu apa? Saat air pasang dan air surut. Nah, waktu-waktu yang terbaik itu digunakan untuk menelaah dari kehidupan kita. Makanya kita tidak diizinkan untuk tidur mau maghrib. Kita tidak diizinkan tidur setelah subuh. Karena apa? Itu adalah gelombang theta. Disitulah paling mudah, paling enak, paling nanti langsung dapat ide-ide apa yang kita inginkan. Sebagai contoh, kembali kita ke zaman SD, zaman SMP, zaman SMA. Dari jam 6 petang sampai jam 10 malam kita belajar. Tapi nggak ada yang masuk. Tapi besok pagi, habis subuh kita belajar. Yang kita baca itu masuk semua. Itu contoh paling sederhana. Lah, kita seringkali tidak menggunakan waktu-waktu yang tepat itu. Nah, untuk pandemi ini sebenarnya sederhana. Yang berhubungan dengan mulut dan berhubungan dengan perut. Hanya itu aja dulu, tidak selalu makanan. Mulut itu tidak harus selalu makanan, tetapi penunjang dari mulut. Konsepnya di situ. Kalau kita sudah tahu dulu, baru mengarah kemana? Baru mengarah, yaitu biasakan untuk semuanya ke 3 tempat. Sekolahan mahal, sekolahan murah. Rumah sakit mahal, rumah sakit murah. Pasar mahal, pasar murah. Maksud dari pasar mahal, pasar murah itu bukan mall sama pasar. Pasar, tetapi yang satunya itu pasar bersih sama pasar kotor. Pasar mahal sama pasar murah. Pasar mahal itu anak kita mau masuk ke pasar. Pasar murah anak kita nggak mau masuk ke pasar karena saking kotornya. Nah, nanti silahkan dia mati. Nanti dari data itu akhirnya kita bisa dapat. Jadi mulai dari parkiran. Kenapa kita tidak usaha, yaitu transportasi untuk sepeda motor roda 3? Kenapa kita nggak usaha gerobaknya? Kenapa kita nggak usaha untuk talinya? Penyuplai dari apa di tiap-tiap pasar? Itu konsepnya. Untuk menelaah dulu. Nah, kita selama ini nggak, ya asal lewat. Nah, begitu aja. Contoh lagi, setelah di pasar, kenapa kita nggak di rumah sakit? Misalkan rumah sakit mahal, nggak pernah kita akan tahu ada orang bawa guling batal, mesti nggak ada. Tapi kalau di rumah sakit murah pasti ada. Nah, itu untuk menelaah dulu. Nah, konsep-konsep di situ. Nah, kita selama ini pasti belum apa-apa langsung. Kita harus jualan 2. Yang satu makanan, yang satu properti. Karena kuliner tidak ada habisnya, properti tidak ada habisnya. Ya memang betul. Tetapi konsepnya untuk saat pandemi itu tidak tepat. Nah, yang tepat apa? Yang lagi berputar aja. Yang lagi berputar. Salah satu contoh, misalkan. Bakso sampai hari ini tetap berjualan. Tapi kenapa kita kok nggak jualan mesin gilingannya daging? Itu contoh sederhana aja. Terus berikutnya, kenapa kita nggak jualan tepung untuk penambah dari yang dicampurkan di gilingannya daging? Berikutnya lagi, kenapa kita tidak jualan pencetak pentol daging? Terus berikutnya lagi, kenapa kita tidak jualan vakumnya untuk pentol-pentol gitu? Nah, kita seringkali menelaah hal tersebut kurang karena dari kecil selalu didikte. Sehingga daya nalarnya lemah. Sebenarnya itu cuma 3. Logika, nalar, mapping. Hanya itu aja. Lainnya nggak ada. Oleh sebab itu, tahun pertama saya sukses jualan jeruk baby Java saat pandemi. Tahun kedua saya sukses jualan bibit jagung. Buah dari apa? Ya buah dari
misalkan tidak bisa menelaah itu, silahkan habis ini bukalah LPSE. Nah, masing-masing kabupaten itu pasti mengeluarkan LPSE. Nah, LPSE itu nanti ada data di tiap kabupaten itu melakukan pembangunan apa saja. Di daerahnya masing-masing, jadilah penjual di situ. Tapi kita bukan yang langsung ikut tender. Jadi kita pihak ketiga. Yang tender biar si A. Kita yang berhubungan dengan pihak yang tender dengan pemerintah. Sehingga kita selalu aman. Dan jangan pernah mengambil uang yang besar. Yang penting uang itu rutin. Dan uang di depan. Itu konsepnya. Kalau sudah ketemu di situ, baru kita belajar untuk mempromokan di online. Nah, kita selama ini kebalik. Belum apa-apa sudah promo di online. Sudah begitu, belum paham tentang 4 pasar, tapi sudah langsung. Promonya gila-gilaan. Yang akhirnya tidak tepat sasaran. Nah, nanti pelipur laranya itu bagian dari ikhtiar. Bukan begitu. Tidak begitu. Jadi konsepnya yang dibetulkan. Konsepnya. Tadi dalam bentuk produk. Kenapa kita kok juga tidak dalam bentuk jasa? Jasanya banyak. Contoh lagi misalkan. Kenapa nggak jualan jasa mural? Yang bisa untuk ngecat-ngecat tembok. Contoh lagi, misalkan. Kenapa kok nggak jasa bersih kandun? Contoh lagi, misalkan. Sekarang, orang di perumahan-perumahan yang dibutuhkan untuk memperbaiki keran, terus lampu, kayak begitu itu banyak sebenarnya. Tetapi bingung, mau nyarinya kemana masih bingung. Walaupun ada aplikasi, tetapi masih bingung. Nah, kenapa kita tidak melakukan itu untuk jasa-jasa? Sebenarnya ide banyak. Karena kita selama ini terfokus di 4. Tas, sepatu, kaos, baju. Tas, sepatu, kaos, baju. Kembali lagi, misalkan baju. Kita breakdown. Kenapa kok nggak jualan name tag yang belakang? Kenapa kita nggak jualan ini? Itu contoh sederhana. Kenapa kita nggak jualan kancing? Kita nggak jualan resleting. Kenapa kita nggak jualan benangnya? Nah, itu konsep-konsepnya sebenarnya. Nah, kita setengahnya jualan apa? Jualan yang tidak mendidik. Salah satu contoh jualan yang tidak mendidik itu produk-produk yang sebenarnya kebutuhan tersier. Dan banyak sekali kebutuhan tersier. Jadi contoh aja, misalkan untuk megang wajan biar nggak panas, ya pakai aja lap bekas yang sudah ada. Kenapa harus beli lap yang memang dijual khusus? Itu kan kebutuhan tersier. Itu polanya sebenarnya. Nah, kita selama ini konsepnya di situ. Belajarlah filosofi. Contoh lagi, belajar filosofi. Inti dari menumis itu apa sih? Ya sederhana aja. Bawang putihnya dipanaskan sampai berbau. Hanya gitu aja. Nah, pola-pola berpikir ini yang kita perlukan. Nanti kalau cara berpikir itu sudah dapat, baru kita mengarah kemana. Nah, selama ini kita kebanyakan didikte, kebanyakan SOP, sehingga cara berpikirnya lemah. Oleh sebab itu, karena lemahnya, akhirnya hal-hal yang sederhana ya tidak diketahui. Hal-hal sederhana tidak diketahui. Akhirnya nanti cuma kena giringan terus. Dan digiring terus. Contoh giringan terus. Dulu gelombang cinta. Kenapa kok ikut gitu? Habis itu misalkan sekarang aglonema. Kenapa kita kok ikut aja? Intinya apa? Ya yang ada di sekitar kita dirawat selesai. Contoh lagi,
sudah kamu masukkan gudang nggak sepeda lipatmu? Nah, kenapa kok harus ikut? Jadi yang dibutuhkan adalah konsistensi. Itu konsepnya. Nah, kalau sudah ketemu itu, baru jati diri dan keberuntungan kita di mana. Kalau jati diri dan keberuntungan kita di mana, baru kita arahkan. Oh, saya fokus di sini loh. Nah, selama ini kita kebanyakan ikhtiar, kebanyakan coba-coba, kebanyakan error trial. Akhirnya ya error. Kebanyakan trial error, akhirnya error. Error trial, akhirnya trial. Nah, itu yang harus dibetulkan. Caranya bagaimana caranya? Paling gampang, telaalah masa lalumu, hanya itu aja. Telaalah garis keluargamu. Kalaupun garis keluargamu pegawai negerinya BKKBN, ya silakan jualan yang hubungannya dengan BKKBN. Tidak harus jualan kontrasepsi, yang ada hubungannya. Gitu. Misalkan tulisan-tulisan keluarga berencana, ya sama aja. Yang ada di pos-pos atau yang baru mau masuk ke kota, kayak seperti itu. Itu cara berpikir. Oke? Untuk lebih menariknya, silahkan. Ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Mas Pras. Silakan, Mas Pras. Masih di mute. Oh, sorry, tadi suaranya hilang. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu yang ditanyakan terkait pembahasan pertama tadi, silakan bisa tanya langsung live dengan cara nunjuk tangan atau tanya di kolom chat, nanti bisa bacakan atau langsung tanya sendiri kepada Pak Agus. Nah, selamat datang yang baru gabung juga. Nah, ini ada Bu Alvia dari Dinas Koperasi Kabupaten Pasuruan juga hadir. Ini ada Pak Dito dari Dinas Bea Cukai Kabupaten Pasuruan juga turut menyimak ini Pak. Nah, ini ada Adik Azam, ini kecil mentas ini ya. Nah, okay. Silakan sambil nunggu yang lain bisa tanya Bapak Ibu. Nah, ini Pak Gus barusan membahas terkait peluang ya. Jadi peluang bisa di produk, bisa di jasa, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok dulu. Nah, jadi ini kalau kebutuhan pokok pastinya orang akan mengutamakan untuk order atau untuk beli. Termasuk juga nanti ketika sudah ketemu produknya atau masih bingung cara menemukan produk apa yang tepat untuk Bapak Ibu optimalkan, nah ini juga bisa ditanyakan nanti. Ini ada suhunya Pasuruan, ada Om Amrul, Mas Soni. Gimana Om? Nah, silakan Bu Jati, mau ditanyakan Bu? Nah ini ada sudah beberapa yang masuk, saya bacakan ya. Mau tanya Eyang, untuk melatih telaah dan nalar supaya tepat itu gimana? Terkadang logika saya nggak nyampe atau nggak pas. Ini pertanyaan dari Ibu Santi. Nah, oke. Oke, jadi langsung saya jawab. Besok pagi silahkan berangkat ke pasar 2. Pasar mahal sama pasar murah. Mulai dari parkir, silahkan dilihat dulu. NMAX-nya berapa? Terus habis itu CP 150X-nya berapa? Misalkan. Vario-nya berapa? Atau mungkin ada, yaitu Kawasaki Ninja-nya berapa? Itu cara nelaah dulu. Karena nanti akhirnya kita bisa alokasikan, oh sepeda motornya ini 20 jutaan, oh ini 30 jutaan, oh ini 50 jutaan. Itu konsep pertama dulu. Terus habis itu helmnya.
helmnya NHK semua enggak, atau KYT semua enggak. Itu cara gampang aja, sederhana. Nah kita selama ini kan enggak. Ya sudah, yang penting kita tuju aja. Mengarah kemana kita mau beli. Ini baru di parkiran, belum lagi masuk. Oh ternyata kalau misalkan ayam, orang di Pasuruan itu seneng ayamnya itu warna merah atau warna putih atau warna kuning. Itu contoh sederhana aja. Oh belinya itu beli yang jeruan saja atau cukup beli ceker. Kita amati. Nah kita seringkali itu tidak pernah mengamati hal-hal seperti itu. Akhirnya, oke, kenapa kita kok nggak jualan kluwek? Padahal permintaan kluwek berapa? Nah itu salah satu contoh. Daripada kita menyuplai daging ayam. Nah kluwek aja. Ini baru bicara kluwek. Yang kita sudah lupa. Padahal kluweknya sip. Terus kenapa kita kok tidak menjual dalam bentuk yang bubuk-bubuk lain? Salah satu contoh. Ini salah satu contoh. Beberapa kali saya kalau lagi drop paling cepat itu minum jamu, paling cepat saya. Dan setiap di beberapa kota saya masuk ke toko jamu, ternyata merek-merek jamu yang tidak ada di pikiran saya itu ada semua di toko jamu. Lah kenapa kok nggak jualan itu gitu loh. Dan saya juga baru tahu, oh ternyata ada perusahaan-perusahaan jamu yang saya nggak ngerti. Tapi kalau saya nggak pernah masuk ke toko jamu, yang akhirnya mungkin yang nggak pernah ngerti param kocok. Padahal penjualan param kocok berapa? Nah itu salah satu contoh. Nah kita selama ini kan taunya cuma apotek. Padahal permintaan param kocok aja, ngeri sudah. Ngeri penjualannya. Nah itulah cara untuk nelaahnya aja. Cara nelaahnya. Dan mereknya aneh-aneh. Bagi yang nggak ngerti loh ya. Tapi bagi yang ngerti, yang nggak aneh, itu hal biasa. Nah itu salah satu contoh paling gampang. Caranya, ini yang dipegang. Untuk ibu yang bertanya tadi. Bacalah dari kiri ke kanan. Contoh aja. Oke. Kaosnya Mas Pras itu pasifis. Terus dalam kurungnya KB. Itu kilobita. Gitu loh maksudnya. Nah kita seringkali yang sudah nggak dibaca. Kaosnya apa yang nggak dibaca. Itu cara untuk menumbuhkan. Yang akhirnya nanti seperti Mas Pras. Rumput odot dijual. Nah, akhirnya dari rumput odot nanti orang tahu 3. Ada kolonjono, ada gajah, ada odot. Padahal sebenarnya 3 ini hampir sama. Nah, spesifiknya di apa? Nah, gitu. Bacalah dari kiri ke kanan. Sudah, hanya itu aja. Misalkan gorden. Kenapa kok nggak jualan tali-talinya, rumbai-rumbainya? Itu polanya sebenarnya. Itu pola yang paling gampang. Salah satu contoh lagi. Oke, karena Pasuruan itu mangganya enak. Kenapa kok nggak jualan penunjangnya? Penunjang bibitnya apa? Mulai dari yaitu pupuk cairnya. Jenisnya yang cair pupuk apa? Untuk akarnya, atau untuk buahnya, atau untuk bunganya, atau untuk batangnya. Nah, breakdown-nya itu aja sudah banyak sekali. Sebetulnya. Nah, kita selama ini kena 4 itu. Baju, kaos, tas, sepatu. Baju, kaos, tas, sepatu. Padahal tadi, untuk konsumsi pupuk untuk bunga beda, pupuk untuk daun beda, pupuk untuk buah beda, untuk batang beda, untuk akar beda. Berikutnya lagi, kenapa kita kok enggak misalkan jualan senggreknya buah? Nah, kita enggak jualannya
saya Pak mau jadi distributor tunggalnya mangga klonel. Tidak harus begitu. Tidak harus begitu. Kenapa kok nggak jualan keranjangnya? Paling enak adalah jualan penunjangnya. Itu paling gampang. Sebagai contoh lagi, kenapa kita kok nggak jualan? Ya itu masa lalu. Apa? Permen sin A, Jipang cap jangkar. Karena yang dulu waktu kecil nggak punya uang, dia cuma gigit jari lihat temennya bisa beli permen sin A. Kalau kita namanya dulu Sina, permen Sina, padahal sebenarnya sin A. Oke. Sekarang itu sudah kaya. Dan beli Jipang merek jangkar itu hal biasa. Sama seperti halnya yang di Blitar. Orang beli es wawan itu 1 termos. Karena masa lalu, gitu loh. Karena zaman dulu, iku pun oleh sak seruputan, iku pun mbek koncone tiga isa idik mana. Nah kalau sekarang kan belinya 1 termos. Karena memang beli masa lalu. Jadi es wawan itu keren. Hanya anaknya orang kaya yang bisa beli es wawan. Nah sekarang kan sudah pada kaya. Nah kalau nggak terima terus itu bisa termos. Kalau perlu 1 styrofoam putih itu dibeli. Karena di rumah sudah punya styrofoamnya. Nah styrofoam, jualah styrofoamnya. Nah begitu. Itu konsep berpikir sebenarnya. Dan banyak sekali yang bisa digali. Yang potensinya banyak sekali. Contoh lagi. Oke. Pasuruan identik dengan Bangil. Kenapa kok nggak jualan renda? Ada jenis renda aja yang dipakai di Pasuruan berapa gitu. Ini baru bicara renda nih. Terus jenis rendanya apa saja? Belum lagi kancing bajunya. Belum lagi resletingnya. Belum lagi tali-talinya. Belum lagi gespernya. Nah itu untuk breakdown-nya sebenarnya. Nah kita selama ini enggak jual mukena bordir. Ya itu tadi 4 itu. Baju, tas, sepatu, kaos. Baju, tas, sepatu, kaos. Itu cara untuk menelaahnya. Makanya silahkan keliling ke Bangil, ya sudah duduk manis saja. Terus kita cek, oh apa ya? Nah itu paling gampang. Sama seperti halnya, ini contoh pengamatan saya. Sekarang perempuan sudah berwudu 5 kali. Krim pagi, krim siang, krim sore, krim malam, krim tidur. Nah sama dengan wudu. Ini kan tahu seperti itu karena buah pengamatan kan begitu. Makanya di tasnya perempuan mesti ada bulet-buletan gini. Terus ada tulisan di buletannya gitu. Pagi, siang, sore, tidur. Oke, itu konsepnya. Dan banyak sekali lah. Kenapa kok nggak jualan wadahnya yang kecil-kecil ini aja? Nggak usah jual airnya, tapi jualan yang kecil-kecilnya ini aja. Nah, itu konsep. Oke, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini kembali ke pertanyaan pertama. Ini banyak tanya, keluak itu apa? Keluak itu ya? Apa? Nggak tahu keluak ini, saya bukan orang Jawa. Keluak. Nah, kalau di kita itu namanya keluak. Nah, biasanya untuk bumbu rawon, Bu, Pak. Ya. Nah, bumbu rawon. Ya, Hitam pekat. Nah. Ya, hitam pekat. Oke, itu ya. Yang kedua ini ada pertanyaan. Izin yang ini tips memilih anak magang untuk CS. Ini sepertinya sudah pernah belajar ke sanatnya Pirana Mas ini kalau ngomongkan bagaimana memilih anak magang ini untuk CS ini ya. Jawabnya hanya satu aja. Jangan diambil yang menang jegideg. Nah, gitu aja. Karena anak zaman sekarang itu menang jegideg. Maksudnya itu diam 1000 bahasa. Yang aktif, yang dia itu naik turun bisa. Jadi inti dasarnya yang ramah, yang sopan, yang mudah bergaul, mudah untuk berteman, dan lain-lain itu sudah modal dasar dulu. Karena anak zaman sekarang pasti kalau ditanya,
Harga tasnya berapa? 300, sudah gitu toh. Tapi nggak ada naik turunnya. Nah kalau ini harus diajari bahasa persuasif. Cara paling gampang adalah saat magang, untuk duduknya itu harus di rolling. Itu cara paling gampang. Jadi duduknya nggak boleh sama teman itu terus, itu nggak boleh. Jadi duduknya itu di rolling terus. Jadi gonta-ganti terus. Terus tempatnya itu juga berbeda-beda. Nah, bagi anak yang mudah menyesuaikan, itu berarti dia pasti dijamin. Bergaulnya juga mudah. Tapi kalau dia itu sulit dan temannya itu terus, ya berarti kesulitan. Itu konsep yang paling gampang. Terus berikutnya yang kedua, ditanya tentang dia hidup itu mau kemana. Salah satu contoh, kalau dia bisa menyampaikan bahwa 5 tahun lagi saya mau ini, 10 tahun lagi, mau 15 tahun lagi, itu berarti dia sudah punya visi. Tetapi kalau dia nggak bisa jawab sama sekali, ya hidupnya datar-datar saja. Karena CS sangat diperlukan fleksibilitas. Oleh sebab itu harus diuji di situ. Nah, paling gampang ini, paling gampang. Yang anak magangnya itu dilarang untuk beli GoFood, GrabFood, ShopeeFood. Biar apa? Biar mereka terlatih untuk berkomunikasi dengan sekitarnya. Demikian juga di tempat saya. Saya larang. Karena anak zaman sekarang mesti menang jadi. Lah wong GrabFood datang aja ucapan terima kasih enggak ya? GoFood datang itu ucapan terima kasih enggak? Langsung diambil, ya sudah, diem gitu. Padahal seharusnya itu kan mengangguk dulu, ngucapin terima kasih dulu. Terus habis itu baru mereka pergi, baru kita masuk. Nah, ini enggak. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti akhirnya kita akan mendapatkan yang berqualified itu kita akan dapatkan. Itu polanya. Jadi kita lihat dulu, yaitu apa? Faktor berinteraksinya si anak. Nanti akhirnya kita ketemu CS yang terbaik. Oke, kita lanjutkan. Ya, nah ini ya. Untuk siapa tadi? Mas Gayo ya, ini Pak Gayo Viantika. Jadi tipsnya memilih CS nanti ya. Pilih yang paling interaktif intinya ya. Jangan sing digidek. Saya nggak mau berinteraksi sama sekali. Pagi sampai sore masker nggak pernah dilepas. Itu ada di tempat kami juga, Pak. Ya, betul ada. Nah, kebetulan ini anak-anak masih nyimak, Pak. Karena ini ada yang sesi 2. Ini ada 4 anak. Malam ini masih live ini sambil nyimak Pak Agus ini, anak magang. Oke, selanjutnya mungkin untuk Bapak Ibu yang bingung ini anak magang maksudnya apa ya? Nah, nanti mungkin bisa ditanyakan lebih detail ya. Karena untuk para alumninya Pak Agus ini, Sanad Kirana Mas, rata-rata kita Pasti. untuk mengadakan magang ya. Kita sekaligus untuk jaga keilmuan kita, membina tim kita, belajar jadi manajer. Oke, gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada Mbak Putri Mariana Dewi. Ini Mbak Putri dari Pasuruan. Mau bertanya terkait memanfaatkan peluang. Bagaimana cara merubah mindset seseorang terkait kewirausahaan agar lebih kreatif dan inovatif di masa pandemi ini ya. Karena dirasa kebanyakan masyarakat terlalu memikirkan jualan atau yang sedang tren sekarang. Jadi kalau mau wirausaha di masa seperti ini, menurut Mbak Dewi, kebanyakan kok jualan. Apalagi semua jualan minyak ini kan. Nah, mungkin gimana untuk lebih kreatif dan inovatif gitu loh, nggak hanya jualan aja. Nah, itu ya. Jadi ada 3 pilihan. Pengusaha online, konsultan online, sama penjual online. Maaf, pengusaha online, konsultan online, sama pembicara online. Nah, sekarang mbaknya kan perempuan. Kenapa kok tidak menjadi pembicara online?
Karena banyak sekali ibu-ibu itu yang on off laptop aja takut kesetrum, takut rusak. Padahal ya belum diapa-apakin sudah mindsetnya kesetrum dulu, sudah rusak dulu nanti untuk laptopnya. Diajari itu aja dulu. Terus berikutnya, untuk macam-macam laptop on off-nya beda-beda. Terus berikutnya lagi, ngajari membuat email dan mencatatnya. Ngajari untuk nyatet password. Terus ditulis di mana, karena orang bisa mudah lupaan. Makanya ada kelompok emak-emak, sign kanan, belok kiri. Saking lupanya. Terus berikutnya, diajari yang sederhana aja. Apa? Diajari 3 aja, sederhana. Marketplace Facebook, habis itu YouTube, oke, habis itu Google My Business atau Google Ads. Sudah, ajari itu aja. Yang penting dapat orderan. Nah, berikutnya kita buat jasa yang sederhana. 1. Oke, kenapa kok enggak jasa pijat capek Pasuruan? Itu contoh aja sederhana. Terus berikutnya, bacalah dari kiri ke kanan. Oke, jasa cat ulang pagar rumah. Dari kiri ke kanan, karena pagarnya sudah begitu. Terus habis itu, jasa bersih taman. Terus berikutnya lagi, masuk, yaitu jasa rolling door, karena banyak rolling door yang macet. Berikutnya lagi yang tadi saya sampaikan, kuras tandon. Terus berikutnya lagi, yaitu perbaikan sofa, karena banyak sofanya yang talinya putus. Ini baru bicara jasa. Dan begitu banyaknya. Karena apa? Jasa per margin aja laku kok. Nah itu konsepnya sebenarnya. Ganti freon untuk kulkas. Bersihkan dispenser air. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita create. Seperti itu. Kalau kekinian sekarang, kenapa kok nggak jasa untuk mengeramasi kucing Anggora, kucing Persia? Itu jasa banyak. Sangat betul. Terus titipan ular sanca, ular piton, banyak sekali yang bisa kita create. Nah, ini cocok karena ngurusi orang yang hobi. Karena orang kalau yang hobi itu berapapun dibayar. Jadi dia tidak pernah menggunakan, ukurannya berapa. Salah satu contoh, suami kita yang edan mancing. Beli alat pancingnya berapa juta. Padahal pulang ke rumah, bawa ikan aja cuma berapa. Mending beli di pasar lah daripada bawa ikan. Tapi berhubung hobi, semua dilakukan. Nah, kenapa kita kok nggak jualan alat pancingnya? Belum lagi jualan senarnya. Terus sekarang banyak yang badminton. Kenapa kok nggak jasa senar raket? Banyak yang nggak ngerti. nyenar raket. Nah, seperti itu. Sangat banyak di masa pandemi ini, sangat banyak. Nah, nanti gunakan 3 aja, yaitu Marketplace Facebook, Google My Business sebagai Google Map, terus habis itu YouTube. Itu aja. Kecuali kalau kita bisa menggunakan anak magang. Ya sudah, hajar semua platform. Kalau menggunakan anak magang. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah itu ini nyambung dengan pertanyaannya Mas Afan, itu
dari beberapa contoh sepertinya banyak yang mengarah kepada pedagang, bukan ke end user. Pertimbangannya itu apa ya? Lebih jual grosir daripada ke end user yang langsung jualnya. Tentunya gede tapi jualnya. Gini, ada 3 dulu. Kalau kita sudah terbiasa jualan retail, baru naik. Habis itu kalau sudah terbiasa baru naik lagi. Saya kasih ilustrasi. Oke. Pertama, silahkan jualan. Jual parfum murah. Aneka macam parfum. Jenis-jenis parfum. Parfum merek itu yang paling bawah, yaitu retail. Habis itu grosir parfum, supplier parfum, distributor parfum, toko parfum, grosir parfum.